Halo semuanya, sebelum lanjut ke video, terlebih dahulu perkenalkan, kami dari mahasiswa Gizi Universitas Airlangga akan menjelaskan hasil dari penugasan gizi dalam daur kehidupan dengan tema dewasa, yakni dengan sasaran pada ibu hamil trimester kedua. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai kondisi fisiologis dari responden yang telah kami pilih. Responden kami ini berjenis kelamin perempuan dan dalam keadaan hamil trimester kedua dengan usia 28 tahun dan dalam kategori aktivitas fisik yang ringan. Kemudian IMT sendiri dari responden ini dalam kategori normal. Kehamilan sendiri ini secara pengertian atau dapat diartikan sebagai periode menyimpan embrio atau fetus di dalam tubuh seorang wanita. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu sejak menstruasi terakhir hingga kelahiran. Terdapat 3 periode kehamilan, yaitu trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pada trimester kedua merupakan periode pancaran kesehatan yang mana keluhan saat awal hamil itu mulai mereda. Ibu hamil akan mulai merasakan perubahan pada bentuk tubuhnya, terutama pada dada, wajah, dan perut. Di trimester kedua ini, beberapa ibu hamil mengalami kecemasan terhadap berat badannya yang akan semakin naik. Selanjutnya, mengenai kebutuhan makro yang kelompok kami pilih adalah protein. Karena protein ini salah satu kebutuhan zat gizi yang seringkali kurang dikonsumsi pada ibu hamil, khususnya pada trimester kedua. Protein sendiri merupakan zat pembangun utama yang diperlukan oleh tubuh dalam perkembangan dan pertumbuhan sel, pemeliharaan, serta pembentukan jaringan baru, serta fungsi-fungsi lainnya. Apabila ibu hamil mengalami defisiensi protein, maka berpeluang akan melahirkan bayi yang kurang sempurna, seperti atresia eni, bibir sumbing, dan masih banyak kecacatan lainnya. Asupan protein yang rendah juga memiliki peluang besar untuk mengalami KEK. Nah, pada pembahasan kali ini dilanjutkan dengan kebutuhan mikro yang kelompok kami pilih, yaitu kalsium. Kalsium merupakan mineral yang penting untuk pembentukan tulang, kontraksi otot, dan metabolisme enzim dan hormon. Pembentukan jaringan pada janin membutuhkan kalsium, sehingga kebutuhan kalsium pada ibu hamil ini meningkat. Ibu hamil yang mendapatkan asupan kalsium kurang dari 500 mg per hari berisiko mengalami pengurangan massa tulang selama kehamilan. Kekurangan kalsium ini akan berakibat meningkatkan risiko kram otot, IGR, bayi berat lahir rendah, keracunan kehamilan, dan juga ibu akan mengalami pengeroposan tulang dan gigi. Konsumsi kalsium dalam kehamilan harus dianjurkan terutama pada trimester kedua dan ketiga. Selain kalsium, kebutuhan mikro lainnya yang kelompok kami pilih adalah asam folat. Asam folat sangat diperlukan bagi ibu hamil untuk menanggulangi kekurangan folat yang sangat diperlukan bagi proliferasi sel-sel untuk nantinya dibentuk menjadi bagian tubuh bayi. Karena ketika terjadi kehamilan, absorpsi folat dan penyerapan folat dari tubuh akan menurun. Parahnya, penurunan dari folat ini dalam darah terjadi pada ibu hamil, bahkan bisa berlangsung hingga 2-3 bulan setelah melahirkan. Ketika folat terus menurun, akan berakibat bagi meningkatnya homosistein dan menurunnya sel darah merah, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada anemia megaloblastik. Nah, selanjutnya ini mengenai perhitungan kebutuhan. Untuk sasaran sendiri, yaitu perempuan dewasa ibu hamil, usia 28 tahun, trimester kedua, dan IMT yang tergolong normal. Untuk perhitungan yang pertama yaitu mengenai berat badan ideal ibu hamil. Jika kurang dari 160 cm, didapatkan hasil seperti berikut, yaitu 56,65 kg. Kemudian, yang kedua ini adalah hasil dari BMR, yaitu 169,44. Kemudian untuk aktivitas fisiknya tergolong ringan, yaitu 321,88. Kemudian untuk fitnya sendiri yaitu sebanyak 193,128. Untuk penambahan energinya dalam trimester pertama yaitu 180 kilokalori.
untuk trimester kedua dan ketiga yaitu 300 kilokalori. Sehingga total kebutuhan kalori harian bagi ibu hamil ini adalah 2424 kilokalori. Untuk kebutuhan energi sendiri terdapat 242.424 kilokalori, karbohidrat 333,3 gram, protein 90,9 gram, lemak 80,8 gram, kalsium 1200 mg, asam folat yaitu 600 mikrogram. Kemudian untuk pembagiannya sendiri pada makan pagi 40%, makan siang 40%, serta makan malamnya 20%. Seperti yang terlihat pada tabel di video ini. Kemudian untuk kebutuhan makan siangnya sendiri dengan menu mie godok dengan energinya sebanyak 584 kilokalori, proteinnya 26 gram, kemudian lemaknya 23 gram, karbohidratnya sendiri 49 gram, asam folat 69,3 gram, kalsiumnya sendiri 369,4 mg. Selanjutnya, setelah penjelasan mengenai kebutuhan serta sasaran yang telah kelompok kami lakukan, akan dilakukan mengenai proses dalam pembuatan mie godok. Sebelum dilakukan pemasakan, anggota kami telah memakai baju koki, kemudian memakai sarung di kedua tangannya untuk menjaga kebersihan dari makanan itu sendiri. Nah, dalam video ini terdapat kondisi dari dapur sebelum dilakukan pemasakan. Terdapat bahan-bahan yang telah disiapkan serta alat-alat yang akan digunakan. Nah, kemudian ini terdapat foto dari bahan-bahannya. Ada mie basah, kemudian ada sawi, kemudian ada kol, kemudian ada ayam, ada telur, tomat, cabai rawit, dan bawang merah, serta kaldu ayam. Selanjutnya dilakukan penimbangan bertahap. Untuk tahap pertama ini ada penimbangan mie basah sebanyak 150 gram. Kemudian pada tahap yang kedua dilakukan penimbangan ayam dada dengan berat 35 gram. Kemudian dilakukan pemotongan bawang merah dan bawang putih serta mengkuliti dari daun-daunnya. Setelah semuanya telah ditimbang sesuai takaran, sayuran-sayuran tersebut dan bumbu-bumbunya kemudian dicuci secara bersih. Setelah semua sayur dan bumbu-bumbu telah dicuci, kol putih, sawi hijau, cabai rawit, tomat, yang lainnya dipotong secara sesuai selera. Kemudian ayam yang telah ditimbang disuir-suir sesuai selera. Kemudian bumbu-bumbu seperti cabai rawit dan lainnya di blender secara halus. Nah, tahap pertama ini masukkan 2 sendok teh minyak, kemudian goreng secara orek untuk telurnya. Kemudian telur yang telah digoreng secara orek atau secara tidak beraturan diangkat. Kemudian tumis bumbu yang telah di blender tadi hingga harum. Kemudian masukkan ayam yang telah disuir-suir, masukkan tomat serta kaldu ayam. Setelah menunggu ayamnya sampai matang, kemudian masukkan mie, terus masukkan sayur-sayurnya sebagai pelengkap. Kemudian masak hingga matang semuanya dan sajikan dalam wadah. Nah, berikut ini merupakan hasil masakan dari kelompok kami, yaitu mie godok dari Yogyakarta.